kreativitas itu perlu di semua bidang kehidupan sebetulnya. Sayangnya ya yang paling produktif dalam memanfaatkan itu kalangan seniman. Yang paling tidak kreatif siapa? Saya kira politisi. Saya mengkaji ilmunya Rendra. Lu dikritik itu bukti. Anda diperhitungkan. Diperhitungkan. Loh, diledek, dihujat, dituding-tuding, tidak pernah marah. Ini ilmunya Pak Jokowi yang sedang diadopsi oleh Pak Prabowo. Wah, berarti inkonsisten. Malah aneh, malah ganjil. Dia menjadi bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Dia sedang main teater. Padahal bagiannya Butet Gitu. Oke, welcome to Total Politik. Weh, Total Politik kembali lagi. Kalau udah suasana joglo-joglo dan rokok, ada asap rokok kemana-mana itu udah the one and only. Kita di tempatnya siapa? Pak Butet Kartarejasa. Halo Pak Butet. Selamat malam. Selamat malam. Dan sekarang lagi pakai baju seragam nih sama Iya. orang yang paling sulit dicari di Jakarta. Orang yang sulit dan soleh. Iya. Ini bagi kami kesolehannya beliau ini udah levelnya udah. Ustadz saya. Oh gitu. Siapa nih? Pak Hamid Pak Said. Iya. Gue harus panggil Om. Oh manggilnya Om ya? Iya, teman Bapak. Kalau lu panggil Bang kan teman abang, teman kakak. Iya, Ini iya. teman Kalau Bapak. gue panggilnya dia abang. Karena masih teman kakak. Dulu pernah lu gue kan. tipu sekali waktu mahasiswa. Namanya juga mahasiswa kan suka nipu-nipu senior. Saya udah maafkan tuh. Iya. Mantap. Kali ini kita hadir di sini karena tadi kita datang ke peluncuran buku barunya Pak Butet. ya. Bukan buku sebarang buku. Ya, karena ini buku yang mengandung spiritualitas tinggi. Nah, judulnya apa? Jejak Wirid Visual. Betul. Dan Pak Hamid ini yang salah satu yang menuliskan Ya. postulatnya di buku ini. Manifestonya. Narasi lebih tepatnya. Penyaksi. Penyaksi. Dan ada Testimoni. iya ternyata ada satu yang menghubungkan dua orang yang Pak Hamid ini kan sangat rasional. Super rasional. Apa urusannya gitu? Pak Butet lu anggap nggak rasional. Pak kan seniman. Seniman itu ada olah rasa. Ada rasanya. Pak Hamid ini kan udah nggak gimana susah bos. Kalau kata generasi kita tuh si mulut silet. Iya. Tapi ada yang mempertemukannya gitu. Ya, apa tuh? Ya itu tadi. Wirid visual ini. Wirid visual ini. Coba kasih. Pertemanan sebetulnya. Pertemanan bisa ngatasi banyak hal ya. Iya. Melampaui banyak hal. Kenapa spesial sebelum ke Pak Butet nih, ke Pak Hamid dulu nih ya. Cerita soal wirid visualnya ini kenapa spesial buat Anda? Sampai Anda bikin tulisan menggambarkan Pak Butet ini sebagai seorang cocot kencono ini kan. Ini karena sebagai ekspresi seni ya, sebagai bentuk seni gitu. Tentu saja dalam keluarga lukisan, tapi bentuknya itu menurut saya ini unik. Saya bilang di situ ini mungkin satu-satunya di dunia, yaitu orang melukis bentuk tertentu tapi berdasarkan atau isinya itu adalah namanya sendiri. Ya, nama lengkapnya Bambang Ekoloyo Butet Kartarejasa. Itu nggak ada orang ngelukis dengan cara begitu. Kalau mau dibilang kaligrafi, nggak bisa juga karena kaligrafi nggak ada juga kaligrafi orang menulis namanya sendiri. Kaligrafi kan kalau kaligrafi Arab biasanya ayat Quran. Kalau kaligrafi Cina mungkin pepatah-patah Cina kuno. Kaligrafi Jepang begitu juga dan seterusnya. Tapi ini kan namanya sendiri yang punya itu memang punya latar belakang yang cukup panjang tapi terlalu panjang diceritain itu. Tapi yang penting adalah inilah yang saya sebut sub genre yang unik dan satu-satunya di dunia dan sebagai genre mungkin nggak ada pengikutnya, nggak bakal ada pengikutnya, nggak apa-apa. Jadi ini Butet ini bahkan bisa menciptakan genre ini dan melakoninya sendiri. Penciptanya dia, pionirnya dia,
dan unik. Kalau genre di seni itu bisa nggak ada pengikutnya ya? Bisa, Om Amir? bisa. Kalau di politik kan harus Iya. ada pengikutnya. Iya. Ada Baru sohe ya. Iya, sekian tahun kemudian ada pengikutnya gitu 1-2 di tempat lain gitu. Paling ada juga aliran-aliran lukisan kayak begitu. Anda misalnya nggak jarang dengar aliran dadaisme misalnya, kubisme yang dimulai oleh Pablo Picasso misalnya ya, dan yang lain-lain banyak. Nah ini buat saya masuk kategori itu, genre tersendiri, dia penciptanya dan dia pelakunya. Dari segi itu ini unik dan merupakan kontribusi yang berharga untuk sejarah seni lukis kita. Walaupun semula tidak diniatkan untuk itu. Uniknya di situ. Ya, dan satu hal yang tadi seperti gue buka di awal, Pak Hamid ini menggambarkan Pak Butet sebagai cocot kencono. Artinya apa yang dia cocot itu kadang-kadang Kencono. kencono. Cuan, itu kan arti kata cuan Iya, ini kan. iya. Ya, gimana- Gue tadi sangat Gimana mahir tuh, Bang? meyakinkan orang. Nah, Jadi kadang-kadang barang kecil kalau dia bikin narasinya gede gitu orang percaya bahwa ini barang gede. iya, iya dan gue beli bukunya ini pakai pay later bos, karena mahal. Iya. Bukunya mahal sekali untuk buku Indonesia ya. Iya. Tapi Saya kira banyak juga yang beli. Mas Butet aja. Ya, makanya ini kan nggak boleh dia muji-muji diri sendiri dulu. Harus ada orang lain juga yang membuka ini kan. Cocot kencono ini. Cocot kencono. Gimana Pak Butet ceritanya? Dan ini kan penggabungan antara karya seni, pengalaman spiritual Anda, Dan Ya. laku spiritual. dan laku spiritual. Mungkin lebih tepat di proses spiritual itu. Jadi saya tuh senang sekali hari ini tuh karena akhirnya proses spiritualitas yang saya alami ini bisa lahir menjadi buku. Ini kan semacam dokumen, artefak jejak kesejarahan saya. Dan memang ini sejak awal waktu saya melakukan itu kan niatnya memang proses internal gitu ya. Saya ingin cara saya berdoa itu dengan cara menulis gitu, menulis nama saya yang saya yakini nama bagus itu. Iya. Tapi saya bentuk dan tidak ada pretensi untuk karya seni, nggak ada. Sejak awal, kami tahu persis laku spiritual. Karena di dalam cara saya beragama secara KTP itu kan nggak ada ritualnya, saya nggak pernah melakukan. Ritualnya ya ini aja. Ritualnya ada, cuma Anda nggak melakoni gitu. Ya, Lebih ya. tepatnya begitu mungkin ya Pak. Pemalas. Pemalas. Ini saya berdoa melakukan satu proses vertikal gitu. Tapi setelah itu saya punya arsip. Arsipnya berupa coretan tulis itu kan. Itu aja. Bisa secara bercanda nyebutnya ini limbah doa gitu. Doa tapi ada limbahnya. Iya. Lalu begitu selesai bertumpuk karena setiap malam dilakukan secara kontinu setiap malam di kertas A3 gitu. Iya. Dalam setahun aja terkumpul 365 arsip. Sekarang udah 1,5 tahun. Iya. Berarti harus 400 lebih. Nah, disitulah kemudian baru berpikir, loh ini apa? Diapain ya? Setelah 365 arsip. Iya, setelah 1 tahun itu. Oh, ternyata selain dia berfungsi melatih kedisiplinan, melatih elastisitas jari jemari saya sebagai pelukis gitu, dia bisa di-develop, diperkembangkan menjadi ide-ide. Ini sudah motifnya seni ini, karena saya punya sensitivitas artistik sebagai perupa. Sambil wirid tetap. Setelah wirid, Oke. saya memproduktifkan arsip-arsip tadi menjadi lukisan on canvas, on metal, on bordir, kemana-mana. Inilah semua nanti Iya. yang akan saya pamerkan di Galeri Nasional tahun depan, tahun 2024. Bulan April, saya akan pameran tunggal di sana, sudah saya persiapkan sejak November tahun lalu ya. Jadi saya betul-betul harus dengan planning yang baik. Sampai April ini saya terus menciptakan, udah mendevelop, memperkembangkan arsip-arsip wirid saya sebagai artwork. Oh ini limbah daur ulang lah ya Pak, daur ulang. Ya ini satu-satunya limbah yang berguna ini. Ya banyak dong. Limbah yang lain kan Malamin. biasanya dibuang, dibakar, diapa. Ini
biasanya kan jadi tas-tasan atau Iya, apa gitu. Nilainya tentu saja terbatas. Nah, ini nilai tinggi nih. Itu Bang, ya. artistik. Itu juga mengubah titik pijak saya dalam melukis. Kalau dulu saya melukis itu, saya berangkat dari gagasan. Ingin melukis apa ya, bikin semiotika apa ya, simbol apa ya, itu ada motif seseorang melukis. Ada orang melukis, saya ingin melukis wajahmu, maka dia melukis. Lalu orang ingin melukis landscape, pemandangan, outdoor, melukis secara on the spot, motif. Nah, titik pijak keberangkatan ini, saya memanfaatkan arsip proses spiritual saya. Dan titik pijak keberangkatan yang menurut kami jadi sangat personal dan sesuatu yang subgenre yang baru tadi itu mungkin di situ letaknya. Titik keberangkatan mencipta karya seni yang berbeda. Ini hanya karena limbahnya untuk seorang buta, limbah pun bisa menjadi cocok kencono tadi, bisa jadi Dikapitalisasi. bisa dicuankan gitu lah. Itulah yang disebut persis, itulah yang disebut salah satunya kreativitas. Itulah bedanya orang kreatif dan enggak gitu. Orang-orang biasa yang enggak punya tuh ngelihat banyak hal pun berhenti di situ kan, nggak bisa apa-apa. Tapi orang kreatif yang begitu, lihat itu tadi ke sini lah, ke bordir lah, ke logam lah, kan? Ditambah warna, itulah yang disebut creativity. Nah saya kira kreativitas itu perlu di semua bidang kehidupan sebetulnya. Sayangnya ya yang paling produktif dalam memanfaatkan itu kalangan seniman. Yang paling tidak kreatif siapa? Saya kira politisi. Jawaban yang sesuai dengan harapan. Lihat aja, jadi anunya kan kering. Wacana yang dibangunnya kering, nggak ada nuansa Tapi tadi imajinatif. ada politisi yang datang kan di acara Pak Martin tadi. Iya, sebagai penikmat tentu boleh siapa. Tentu saja. Kadang-kadang Tapi ini untuk para politisi itu kadang-kadang ada yang penikmat, ada yang pura-pura menikmati. kayak orang musik klasik, banyak yang nonton keren-keren dulu, orang kaya kan, nggak ngerti sebetulnya. Tapi kan kalau nonton konser, orkes filharmoni, wah kelihatannya kayak Kelas orang naik kan. Barat Eropa ya. Tapi kalau nonton Indonesia kita politisi banyak juga kan Pak Ted, bayar kan. Bayar. Iya. Olok-olok mereka. Di atas panggung olok-olok ya. Mereka bersedia keluar duit Untuk diolok-olok. Itulah kekuatan seni. Ya, itu dia. Yang saya perkembangan dalam seni pertunjukan kan pakai cara teater gandri, guyon parikeno. Jadi kita bercanda, mencubit orang, tapi orang yang dicubit tidak pernah merasa sakit, ketawa. Itulah ilmu kebudayaan Jawa. Guyon parikeno. Guyon parikeno. Ini tentu saja Pak Butet yang membridging kita ke isu terkini. Itu apa? Iya. Tapi ya Pak Butet kan merasa tadi guyu parikeno Pak. Guyon. Guyon parikeno. Ada yang nggak parikeno juga Pak Butet. Iya, ada. Kadang-kadang menganggap Pak Butet juga pernah alami, Indonesia kita juga pernah sedikit-sedikit di Jewit misalnya ketika aku nonton tuh nyonya-nyonya istana asu banget itu. Iya kan? Itu asu banget itu. Kalau sponsornya Aku aja ngeri ya nonton. Apalagi sponsornya. Apalagi ya. Iya. Yang paling baru nih Pak Butet. Aduh, membiayai pemberontakan nih sponsornya. Aku membiayai untuk diolok-olok coba kan lebih parah. Yang kemarin nih Pak Butet. lakon terakhir Juli ini tidak pernah mati atau yang sebelumnya itu Nggak, orang-orang nggak. berbahaya. Lakon yang lebih ekstrim dan dibicarakan dan menjadi kontroversi. Apa ya? Waktu Pak Butet di GBK kemarin. Oh, ini budayawan penjilat itu. Masuk nih. Politisi adalah dunia profesi yang paling Paling kering. kering, dibasahi lah kemarin. Mencoba dibasahi oleh. Saya kira nggak yang paling kering lah ya. Ya, kering aja. Kan banyak hukum misalnya. Ya itulah. Ya. Hukum nggak boleh terlalu basah. Lihat bahasanya itu. Iya. Kering nggak? Nggak ada sastranya, Mas. Sedikit pun ya. Iya. Ya mungkin kebutuhannya itu kan. Kalau undang-undang isinya puisi ya nggak ada yang bisa dipahami karena Iya, makanya. puisi membuka penafsiran yang tanpa batas. Iya. Padahal hukum memerlukan penafsiran yang Final. denotatif, Iya. final, bukan konotatif. Nah, ada yang memang nggak boleh dibasahi, tapi ada yang perlu sedikit-sedikit kasih gerimis. Boleh jadi. mungkin. Nah, Pak Butet ini mau kasih gerimis-gerimis kemarin lah ya. Dalam teater politik ya dikasih lah gerimis sedikit supaya kalau sliding tuh bisa enak lah gitu.
Gimana Pak Butet melihat Respon. respon yang terjadi pasca itu? Maksudnya hujatan-hujatan netizen. Bukan yang dari politisi aja yang Ya, yang ada. tergelitik gitu. Netizen mah memang kayak gitu Pak Butet. Mau gimana? Ya kalau saya tuh mendapat respon seperti itu. Ya, tidak hanya hari kemarin itu. Sudah sejak dulu kala. Output dari apa yang saya ekspresikan itu cuma ada dua opsi. Orang senang atau orang tidak senang. Dan Senang atau biasanya senap. Iya. Ya sudah. Oh itu resiko. Dimaki-maki, oh biasa. Dikritik. Saya mengkaji ilmunya Rendra. Lu dikritik itu bukti. Anda diperhitungkan. Diperhitungkan. Bayangkan, kamu ngeritik aku. Berarti kamu menyisakan waktu dan pikiranmu yang sangat bernilai mahal itu untuk memikirkan aku. Oh, betapa pentingnya aku untuk dirimu. Loh. Iya. Itu Rendra. Jadi dikritik apapun, apalagi dihujat, loh mereka sedang membuang-buang waktunya untuk aku. Please, terima kasih ya. Berarti secara moral yang sedang dikritik itu unggul. Oh gitu ya. Karena seburuk-buruknya Logikanya adalah gitu seburuk-buruknya adalah tidak pernah dibicarakan itu ya. Iya, Iya. itu tragis. Itu tragedi. Iya kan? Saya berkarya, didiemin, dicuekin, gak ada orang ngereken aku. Iya. Wah, itu sakit hati. Dipisuin dia sweet lebih enak, lebih bernilai. Karena dianggap karyanya itu jelek pun belum. Elek wae durung bahasa Jawanya. Sementara kalau saya analisis, loh, saya merasa tidak melakukan satu kekeliruan. Yang misalnya itu ditafsir seperti mereka menafsir. Loh, itu kan fakta yang ditafsir. Dan Bukan urusan fiksi, mereka. urusan mereka, bukan urusan saya. Ya toh? Saya tidak pernah menyebut data, tidak nyebut nama, gitu. Tafsir orang itu si A, itu si B, gitu kan. Tafsir. Dan itu faktual. Kalau tafsir mereka itu benar, kan faktanya juga begitu. Di mana letak kekeliruannya? Lagi pula saya kira ada satu hal yang perlu diingat juga ya, bahwa biasanya kebesaran seseorang itu dilihat dari sejauh mana tingkat kontroversi tentang dia. Gitu. Jadi Anda Gimana tuh, bisa Bang? lihat Gimana tuh, Bang? semua orang yang besar gitu pasti mengandung bibit-bibit kontroversialisme. Pasti ada kontroversial, siapa aja sebetulnya. Itu bisa dilihat, Bung Karno, itu bisa dilihat untuk bisa mengukur degree of powernya orang ini atau tingkat kebermaknaan orang ini kan. Bisa dilihat. Kalau enggak ya seperti kata Butet tadi, enggak digubris mau jungkir balik, mau berkarya. Oh silakan, mau enggak seniman atau siapapun yang enggak berkarya didiamin juga, enggak ditanya. Kok udah lama ya enggak melukis? Kok udah lama nggak bikin lagu baru gitu? Nggak ada. Nah itu paling celaka. Kalau dicuekin gitu. Selama masih tanggapi ya artinya dia menjadi somebody kan, something. Iya. Punya makna lah. Ya, karena dianggap bahwa komentar-komentar banyak orang gitu udah bagus, misalnya kemudian Pak Butet ada satu titik gitu di belakang gitu. Katanya ini kan bulan Bung Karno, harusnya kita pakai dong semangat persatuan ala Bung Karno gitu. Ini komentar pengkritik ya. Bisa benar, bisa salah. Bahwa musuh kita Macam-macam. di luar bukan di dalam. Ya, gitu kalau kata karena Pak Butet harusnya merepresentasikan semangat Bung Karno yang mempersatukan gitu, ingin memersatu. bahkan konsep Bung Karno Nasakom itu kan upaya untuk mempersatukan yang nature-nya tidak bersatu gitu kata orang-orang gitulah. Kalau saya misalnya dari pantun itu ditafsirkan sedang berikhtiar untuk mencegah orang yang punya potensi kejahatan dalam dirinya untuk tidak menjadi nakoda bangsa ini. Apakah itu bukan saya sedang ingin mempersatukan bangsa ini selamat, menyelamatkan negara ini? Loh, kalau kamu ngomong pakai logika kamu nih, kan Nah, gitu. logika ini yang komentar. Kalau Kita kayak sih, komentar ya. itu. Kita lagi kumpulin, udah Kita kumpulin. mengartikulasikan aja. Kita review Bang Butet gitu. Soal tafsir. Tafsir, Tafsir boleh. boleh. Saya pakai logika tafsir itu, ya begitu jawabannya. Iya. Saya sedang dalam bulan Bung Karno, berpikirnya nasional, visi kebangsaan adalah menyelamatkan bangsa ini. Dari perpecahan Untuk supaya bangsa ini tidak bersatu. dipimpin oleh Orang yang akan memecah. orang yang merusak persatuan. dicemaskan, dikhawatirkan akan
memecah belah bangsa. Loh, kan mempersatukan. Dalam konsep persatukan ya. Iya, iya. Iya juga. tafsir kok. Benar juga. Ini masalah cocok kan. Cocok kecono. Nah, ada lagi yang mengatakan bahwa dari Pak Jarod dari PDI mengatakan bahwa ya ini kurang Menyesal. tepat gitu tempatnya gitu. Coba baca beritanya ya. Ya. Itu peristiwa yang sama. CNN headline-nya, judulnya dia menyayangkan Butet. Siapa? Pak Jarod. Pak Jarod ini Iya. langsungnya sama. Iya. Peristiwanya sama. Pak Jarod titik 2 menyayangkan Butet. Detik.com di peristiwa yang sama judulnya Mas Butet tidak melakukan kesalahan. Narasumber yang sama. Narasumber yang sama di peristiwa yang sama. Nah, berarti framing kan? Iya. Tergantung medianya. interpretasi. Padahal ini medianya pemiliknya sama. Artinya tergantung korlip dan redaktur ya. Interpretasi. Preferensi editor. Anda kan pekerja dua media. pernah jadi redaktur editor. Pengalaman besar dari atasnya. Kamu berakting sebagai ini yang kamu Enggak. bisa jadi. Iya. Iya, Kok iya. lu membela? Enggak, Ya. mungkin enggak, mungkin iya. Dia membela. Karena faktanya pemiliknya sama. Iya. Tapi kadang-kadang memang kan Lo podcast kita ini pun juga bisa ditafsir framing loh ini. Iya betul. Iya, Betul. toh? Kenapa kok nggak ada yang mengkritik? Dari sisi yang sebelah. Kadang-kadang kita disuruh gitu juga, Pak. Iya kan? Kenapa kok nggak ada? Itu risiko sebuah ide atau sebuah statement sudah dilempar ke publik ya. Iya. Publik kita itu Anda pasti tahu pendidikannya beda-beda, masing-masing punya background yang berbeda, dengan sejarah keluarga yang berbeda, sejarah pendidikan berbeda dan seterusnya. And that's the risk. Kalau kita nggak mau ambil risiko itu ya paling aman kan bobo aja. Nah, ini soal resiko nih yang Pak Amir bilang nih, Pak Butet. Gimana sih Pak Butet udah berarti ya di setiap panggung ini resikonya seperti halnya karya Pak Butet di panggung-panggungnya yang lain juga berarti Iya. dari awal. Oh. Ya orang sedang dan tidak senep, dan senep tadi itu. Selalu ada, selalu ada. Selalu. Tentang apapun. Iya. Enggak cuma isu politik aja ya. Iya, Kadang-kadang apapun. kita nonton teater juga, aduh kayak nggak selucu biasanya. Ini bisa senap juga kan ya kadang-kadang kan. Tinggal mungkin kadarnya Iya, beda-beda. Tapi karena nih di acaranya PDI gitu ya, mungkin tafsirnya lebih di arena politik ketimbang seni dan lain-lain gitu ya. Iya. Pak Dada. Iya kan masalah ruang presentasi aja. Ya kayaknya kalangan seniman nggak ada yang komentar juga ya Bang ya. Politisi semua pada Ya kawan-kawan seniman udah tahu saya sejak dulu kala. Iya benar. Sejak saya sebelum 40 tahun lalu. Iya, udah tahu banget semua. Ya Butet ya memang gitu sejak dulu. Tapi waktu itu proses kreatifnya itu gimana Pak Ted? Sampai akhirnya Pak Ted di Memilih forum itu, itu memilih untuk kasih Mengambil, strong ya, statement secara seni ya. Strong statement. Apakah itu juga misalnya sudah dikonsultasikan dengan partai atau enggak. ada? Nah, gimana? Apakah partai juga memberikan kebebasan sepenuh-penuhnya pada Pak Ted? Saya itu sebenarnya tugasnya cuma mengantarkan Encek yang punya lagu Jarjin Jarpe itu loh. Ya, ya. Terus Mas Butet sekalian naik panggung ya. Kenapa? Suka-suka Mas Butet aja. Terus saya di bandara itu pikir-pikir ngapain ya? Paling gampang kan bikin pantun. Terus sambil mikir. Oh itu sambil di airport itu? Iya. Nunggu flight ke Jakarta? Iya. Bajingan. Alhamdulillah delay. Ya. Ya sambil delay itu Tambah nunggu banyak waktu. Iya. bikin pantun. Bikin pantun cepet gampang. Wah, Sambil mikir, berarti honor saya ditambah. Ya, itulah cocot kencono tadi. Untuk mengantarkan orang aja, ya kan? Iya, Bisa ada. dikapitalisasi. Padahal Ini delivery. ini yang kata Pak Umar Khayyam, orang yang sangat dia hormati. Madep ngalor sugih, madep ngidul sugih. Tapi Pak Khayyam orang kalau sudah bejo kemana aja ya Iya. terus. Apa sih kawan kita Bung Fadlizon mengatakan di Twitter gitu kan, wah, Butet dompetnya apa, nggak punya uang, cari cuan gitu-gitu. Terus waktu ditanya, saya lihat di YouTube itu dia diwawancara, tapi Bung Fadli mengatakan Mas Butet dompetnya nggak ada, kosong gini-gini, sehingga terpaksa melakukan itu. Loh, kok dia bisa ngukur ketebalan dompet saya tipis atau tebal? Iya, ngakunya budayawan. Oh iya. Harusnya dia yang pertama membela ya. Karena dia dulu juga melakukan hal itu kan misalnya kan. Lu malah Pak Fadli 2019 terusnya apa?
17. bosnya Pak Prabowo. Ah, Nah, Pak Prabowo ini merespon Anda dengan sangat Saya suka, santun lucu, itu. lucu. Pak Butet lucu. dia kan Pak Prabowo itu sedang mempraktekkan ilmunya Pak Jokowi. Hah? Nah, Ini baru lagi nih. Loh, diledek, dihujat, dituding-tuding, tidak pernah marah. Ini ilmunya Pak Jokowi yang sedang diadopsi oleh Pak Prabowo. Ketika orang semua menyangka yang pantun saya itu untuk dirinya, beliau mah, oh saya seneng sama Mas Butet, Iya, lucu. Oh ya, alhamdulillah itu bisa lucu, dianggap lucu beneran, Iya. atau sebaliknya. Menurut Anda gimana? Tidak tahu. Oh, jadi Pak Prabowo sendiri udah bertransformasi ya, Anda lihat? Nah, kemarin itu kan statusnya bagus, bilang saya lucu, nggak marah-marah. Kalau dulu Prabowo dulu tuh Oh, ada saya dapat handphone, dilempar. Iya. Nah, berarti hebat juga Pak Jokowi bisa memberikan pengaruh itu, Pak Butet ya. Ya berpolitik kalau model Pak Jokowi kan gitu. Oh. Oh, itu habis bertarung hebat tahun 2019 ditarik jadi menteri. Oh, itu keren itu. Ada juga yang nyindir-nyindir dia dengan sangat keras, misalnya menganalogikan dia dengan Fir'aun dan sebagainya. Begitu jatuh sakit, dia besuk. Kan gitu, ada yang begitu. Ada tuh yang begitu. Iya. Jadi ya, kalau kita lihat secara positif ya itulah bisa dilihat sebagai kematangan berpolitik ya. Karena politik kan nothing personal istilahnya. Semua para pemainnya, para politisi itu ngomong apapun, melakukan kebijakan apapun kan demi publik, gitu, bukan buat dirinya sendiri. So aspek-aspek personalnya bisa disingkirkan. Mudah-mudahan bisa begitu. Iya. Dan memang harusnya politik ya kayak gitu aja kan Mestinya Mas ya Hamid ya. begitu, walaupun tidak mudah itu ya. Iya. Tapi apa yang bikin Pak Prabowo ini kan agak berbeda tadi kalau kata Pak Butet udah bertransformasi diri gitu. Apa banyak Jokowinya, jeroannya gitu. Apa yang bikin Pak Prabowo itu bisa mau belajar gitu. Padahal kan pengakuan juga nggak sedikit yang bilang Pak Prabowo kadang-kadang dikasih masukan atau apa belum tentu juga bisa Saya kira comply itu, gitu. Saya kira itu proses ya. Ada saat masuk satu bidang apa saja kan terjadi proses atau perubahan evolusi gitu, atau yang biasa disebut transformasi. Orang berubah. Gitu. Kenapa? Dengan pertimbangan macam-macam. Misalnya, ternyata cara lama yang selama ini dia andalkan tidak efektif misalnya. Dalam rangka istilahnya winning the mind and heart of the public, kan ternyata kalau begitu ganti strategi saya kira itu proses biasa di semua bisa terjadi. Lalu Mas Butet barusan juga cerita kan tadinya nggak ada niat melukis, ya kan ini cuma laku spiritual, lalu muncul dalam Pivot perjalanan bisnis ya kalau di ini ya. Iya, dalam perjalanannya kan ada Berkah berkah terselubung, ada blessing in disguise, ada serendipity. Ya, serendipity. Serendipity itu kan artinya, dan itu banyak. Jadi suatu penemuan yang didapat tidak dengan sengaja. Misalnya pabrik-pabrik besar, misalnya Nurtanio gitu, PT Dirgantara. Itu kan dia mau bikin pesawat. Dalam perjalanan menuju bikin pesawat ini, ketemu alat gini, bisa dibikin panci, bisa dibikin spakbor motor. Iya. Nah karena itu biasanya orang itu atau sebuah bangsa itu memancang tujuan besarnya besar sekali. Karena dalam perjalanan ditemukanlah misalnya NASA itu, ketemulah kemudian baju tahan api. Itu serendipity yang. Ya, bahkan katanya Viagra itu Ya, bisa tadinya obat apa ya? Obat jantung. Obat jantung Iya, pengencer darah. darah ya. dalam perjalanan. Ternyata Efek efek depan. lainnya lebih mantap juga kan ya. Jantung yang bisa lain. bisa membawa kebahagiaan di sektor yang lain gitu kan. Dan akhirnya ke jantungnya juga sehat. Iya. Itu bukan efek samping, Efek depan. efek depan. Jadi itu proses ya, Iya. proses. Kalau sampingnya di gini. Diabetes udah masih ini Pak, diabetes. Oh, masih konsisten. Masih menurut laboratorium yang sudah diakuisisi oleh Pak Butet. Apanya istiqomah, Iya. konsisten, teguh. Nah, Iya. Tapi ada yang bilang Pak Prabowo mungkin bisa berubah karena 2 kali kalah. Ada yang bilang juga kekalahan itu bisa mengubah orang. Kita belajar dari kekalahan. Tapi bagaimana yang selama ini pakai formula menang gitu?
formula sesuatu yang dia yakini dan dia coba ternyata menang. Bisa juga. Misalnya, Bisa terjadi. Bisa. kayak Mas Anies itu kan dia Bisa formula dia kan adalah formula kemenangan. Bisa So far ya, dengan apa yang terjadi di 2017, formula Mas Anies formula kemenangan, tapi mungkin situasinya banyak dianggap udah nggak Skalanya bisa. juga berbeda kan. Yang satu provinsi, yang satu nasional, macam-macam. Bisa aja begitu. Ya, dalam proses itu artinya bisa terjadi banyak hal. Bisa kalau corroboration ya penguatan. Bisa juga koreksi di sana sini, bisa juga koreksi yang lebih besar dan seterusnya. That's life. Hidup itu. Atau kita lihat misalnya Pak Jokowi sangat percaya dengan hasil polling gitu. Dan di akhir masa jabatannya sekarang kepuasan publiknya tinggi banget kan. 26%. Ya karena cara itu yang diimani kan diulang Itu satu approval rating yang belum pernah terjadi di seluruh dunia loh. Tingkat kepuasan publik setinggi itu. Dia bahkan kan mengalahkan kepuasan terhadap presidensi, kepuasan terhadap lembaga kepresidenannya. Presiden itu kan ada dua, satu sebagai lembaga, dua sebagai figur. Nah di dalam sebagai lembaga ini yang figur ini bahkan mengalahkan presiden sebagai lembaga, itu juga satu prestasi yang istimewa juga, harus diakui. Ini penting juga Pak Butet. Ini lagi-lagi kita bicara mengenai transformasi politik seorang politisi lah ya. Pak Prabowo tadi, Mas Anies, Pak Jokowi pun udah bertransformasi diri. Mas Ganjar, nah kalau kita bicara transformasi dari ketiga calon presiden ini. Nah, saya rasa lebih produktif, lebih positif, lebih bagus ngomongin calon berikutnya, misalnya Pak Ganjar Pranowo. Karena Iya. baru ketemu juga. Iya, baru ini kan salah satu nih. Nah, ini ada bisa tanya, barusan ketemu dia. Iya. Gimana Menarik sekali. transformasi diri BG nih, Pak Butet? GP. BG. Bung Ganjar. Bung Ganjar. Wajah Anda jangan langsung agak ketakutan gitu loh, Pak. Kayak Bung Ganjar. Oke. Dia membayangkan dia jadi presiden. Iya. Ya pantas tuh. Ya presiden itu kalau seseorang nanti siapapun itu terpilih jadi presiden, idealnya umumnya presiden pasti kan punya first lady. Lo tadi ketemu Mas Ganjar dan Iya, hari ini tadi ketemu tadi ya. sore ya di acara saya itu. Lo seneng, saya langsung wah seneng ini calon presiden. Kalau itu dilihat orang ada yang mendampingi, lo kan pantas itu lo. Ganjar lo ini orang yang lain, jangan dipelintir kemana-mana. Kita nggak akan pelintir Pak Ted, tapi netizen nggak tahu. Tapi ada transformasi yang Anda lihat nggak Pak Ted dari Mas Ganjar? Kan tadi kita udah bicara Pak Prabowo. Mas Anies belum, habis inilah. Ya kan banyak orang mengatakan Pak Ganjar semakin merah sekarang gitu. Ketimbang dulu. Dulu sangat Jokowi gitu. Ya, banyak yang bilang dulu itu Mas Ganjar sampai di titik ini namanya itu Ganjar Widodo. Sekarang bertransformasi Lu Ganjar sejak dulu kalah merah. Iya, Ganjar Soekarno Putra sekarang katanya. Oh, Ada yang bilang merah. begitu juga. Oh, karena Widodonya politiknya. agak berkurang. Dia terjun dunia politik sejak dari GMNI terus sampai ke Partai Merah itu. Merah loh, kan. Nggak ada transformasi. Ya, dia konsistensi. Ya, yang lebih tepat konsistensi itu, pematangan. Ya seiring usia, seiring pengalaman, Mateng. tentu terjadi pematangan kan. Dan saya lihat Mas Semakin Ganjar semelah ya? Iya, Semelah itu apa? Sumeleh. rendah hati, semakin kalem, semakin di sisi lain semakin percaya diri, dan itu semua kualitas yang baik kan. Percaya diri itu bukannya sombong, tapi yakin pada diri. Iya. Dulu Nilai positif. memang lebih meledak-ledak ya Pak Ganjar. Enggak juga. Enggak juga kan? Yang saya kenal, yang saya tahu dari dulu, enggak juga dia. Kan ada Om Hamid di sebuah acara bareng tuh di CSIS kalau nggak salah ya, ada Om Hamid juga. Wah, udah lupa saya kapan tuh. Udah lama banget. Iya, tapi dia kan bukan tipe begitu. Memang ini ya dari Dia mentally stabil, dia Pak secara publik ya. Jadi Mas Ganjar mungkin satu-satunya calon presiden dari ketiga ini paling tidak yang transformasinya hampir tidak ada. malah penguatan kalau kata aku. Ya, penguatan. Pematangan, penguatan. Tidak perlukah Pak Butet Mas Ganjar tuh berubah seperti Pak Prabowo atau
Pak Prabowo kan berubah tadi kesimpulannya. Iya, iya kan. Diajari Pak Bertransformasi, Jokowi. diajari Pak Jokowi. Menyerap. Iya. Kalau dia berubah berarti inkonsisten. Ah. Malah aneh, malah ganjil. Ganjil. Dia menjadi bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya sendiri. Dia sedang main teater. Nah, Nah. padahal bagiannya butet main Itu. teater itu. Itu gimana Pak? Nah, kalau orang berubah-ubah itu kan sedang bersandiwara. Saya ketika di atas panggung itu saya harus mengubah diri saya sesuai karakter atau cerita yang ingin saya mainkan. Ya. Maka saya men-research, men-study karakter itu dan saya berubah menjadi bukan Orang butet itu. yang sehari-hari. Itu teater. Lah kalau dalam realitas hidup berubah-ubah karakternya, berubah-ubah temperamennya, loh berarti realitas ini adalah panggung. Dianggap Apa nggak capek main acting kok tiap hari? Saya main acting kan hanya waktu di panggung doang. Kalau nggak capek juga Pak. Wih, Dari- capek lah. Ya, Ya, jadi sentilun sehari-hari. itu capek juga. Capek, mau jadi jongos gitu. Jadi Dalam rumah sendiri realitas sih. sosial. Iya, iya. ya capek dan gak jujur kan. Iya. Padahal kejujuran kan kualitas yang penting Iya, bagi dulu kan seorang kita pernah pemimpin. bicara soal kejujuran Pak. Iya. Sama Pak Butet di sini juga kan. Ya. Kalau Mas Anies sendiri gimana Pak? Nggak tahu. Dia antara tetap berubah. segala macam. Karena sama-sama di Jogja. Om. Iya, oh ini warga Lain Jogja temannya generasi. Bang Hamid loh. Lain generasi. Saya adik jauh. Iya, sebagai warga keluarga besar Jogja ini. Iya, kan. ini tiganya dua Jogja, satu Magelang loh ini. Hebat ya Jogja ya. Hebat. Dia tapi tetap kan kalau tadi Pak Prabowo berubah karena formulanya gagal. Mas Anies kan formulanya Enggak, berhasil, gini. Bang. Yang kita pastikan gitu. Ini kan semua analisis kita. Iya. Iya. Anda kan memastikan tuh. Kita juga nggak tahu. Oh iya sih, Nggak benar tahu. juga. Anunya teori besarnya kira-kira begitu. Bagaimana perubahan terjadi ya, pada manusia, pada hewan, pada situasi, pada bangunan dan sebagainya. Kalau secara spiritual nih gimana nih Pak? Nah, itu mungkin ini lebih Pak relevan. Butet, ya kan? Kapan orang menjadi lebih spiritual, lebih wiridnya lebih kan berubah nih. Ya, saya hanya bisa menceritakan apa Iya. yang terjadi pada diri Iya saya. pada Pak Butet, jadi balik lagi. Nanti Iya. kita kan mau belajar nih. Kan Pak Butet kan cerita titik tolaknya berubah nih. Iya. Nah, apa yang dari proses itu tuh apa yang berubah? Ada momentum yang sangat penting dalam hidup Nah, seseorang. itu. Ini dia. Tuh. Itu yang akhirnya mengubah saya. Oh. Saya itu tahun 2019, sejak 2019 itu bercanda dengan maut 2 kali. Waktu saya main teater Indonesia Kita di tim itu 2019, Jaduk masih ada itu. Saya itu serangan jantung, tapi saya nggak ngerti kalau itu serangan jantung. Saya sampai tidak muncul lagi. Saya muncul di adegan pertama, di tengah-tengah saya nggak boleh muncul. Terus cerita langsung diganti malam itu. Tapi saya itu nanti di ending saya tetap harus muncul. Karena saya harus monolog untuk mengunci cerita. Saya tetap nekat. Agus Nur sebagai sutradara, Sujiwo Tejo mencegah nggak boleh. Saya memaksa. Ini tanggung jawab keaktoran saya. Tugas. Anda masih bisa bernegosiasi. Saya di tengah ngotot. anfal itu. Saya nggak ngerti nih akan Oh, nggak ngerti. belum ngerti. Sakit Saya aja. cuma lemes saja waktu itu. Iya. Akhirnya tetap main. Ketika saya lihat videonya waktu main di ending itu, kakiku udah goyang, berdiri aja udah nggak jejek itu. Tapi saya bisa menyelesaikan tugas keaktoran saya. Terus akhirnya setelah itu saya dibawa ke rumah sakit. Niat saya adalah doping, karena besok masih harus main lagi. Nah ketika doping itu sudah doping segala macam, Mas Butet punya riwayat jantung enggak? Oh punya, di tracking dulu ya. Ambil darah, dicek lagi, di tracking. Rupanya saya itu anfal jam 5 sore. Lalu golden period setelah anfal jantung itu 3 jam. Artinya jam 8 harusnya mati saya. Lah kok saya dikasih hidup, Sampai jam 12 malam. sampai tetap bisa main di ujung pertunjukan jam 11 atau setengah 12 itu. Main aku. Serangannya jam 5 katanya. Menurut dokter. Menurut dokter. Langsung dokter malam dini hari itu mengatakan besok pagi operasi. Saya langsung dipasang stent 4. Jadi saya punya stent 5. Itu artinya saya sudah bercanda dengan maut. Pertama. 2019. 2021 saya sakit lagi pada yang luar biasa.
Saya infeksi dari hasil operasi saya, keluar nanah, tidak sembuh-sembuh. Dokter mengatakan, ini Mas Butet, perjalanan menuju game over harus dioperasi yang kedua. Dokter aja mengatakan ini perjalanan menuju game over. Betapa nggak panik saya, keluarga saya. Berangkat saya operasi lagi. Dan setelah itu saya sakit 5 bulan. Tidak berdaya, ini hampir tahu semua. Saya itu hanya menyilangkan kaki saja nggak bisa. Nggak ada ototnya semua, tubuh saya. Bisa bayangin tubuh tanpa otot. Sakit. Karena memang tidak bergerak, Bro. Nah, itu momentum. Momentum yang luar biasa. Akhirnya itulah yang melahirkan keinginan saya untuk melakukan satu proses spiritual tadi itu dengan cara wirid itu. Niatnya itu sejak awal wirid itu, gak ada yang lain. Metode wiridnya nih, kenapa menuliskan itu Pak Butet, bisa ceritain nggak? Ya, itu kan dulu kala seperti yang diceritakan Oh, iya. namanya tadi itu. Iya, ini yang apa? Parkan ini Nah, punya iya. metode ya. Nah itu Pak Amir, ini menarik nih omongan Pak Butet nih. Jadi momentum itu kadang-kadang perlu membuat kita bercanda dengan titik nadir ini dulu, udah baru dapat momentum. Saya, orang lain Iya. mungkin beda. Kadang-kadang. Ya. Salah Iya. satu contoh Pak Butet, kalau kita lihat ya, ini kita bicara negara internasional, dari politik internasional ya. Kayak Pak Jokowi bilang 10 tahun ini momentum yang tidak boleh lewat, karena bonus demografi dan lain-lain. Nah, Korea Selatan mendapatkan itu, Jepang mendapatkan itu. Mereka keluar dari middle income trap kan, dan itu yang terjadi di banyak negara. Nah, Indonesia jangan sampai kelewatan gitu. Nah, gimana biasanya orang banyak juga momentumnya kayak Pak Butet malah makin drop gitu kan. Tapi Pak Butet menemukan itu menjadi sebuah proses Energi. kreatif, energi untuk baru. proses kreatif. Nah, momen kita ini gimana menambah energi bangsa ini untuk memanfaatkan momentum yang Pak Jokowi selalu bilang. Ini naik satu oktav gitu Iya. ya. Iya, saya kira itu ada beberapa syarat ya, dan sebagai peristiwa, sebagai apa ya, sebagai gejala, sebagai apa, kan sudah dipelajari sebetulnya. Para ilmuwan yang berminat di bidang ini dan menekuni urusan ini sudah mempelajarinya dengan cukup. Jadi dengan kata lain, kita itu sebagai bangsa juga sudah punya perangkat-perangkat itu sebetulnya. Walaupun belum tentu ahli-ahli kita sendiri yang ngomong. Tapi kan ilmu itu universal. Ya. Kalau ada ahli misalnya dari Argentina, dari Vietnam, dari manapun ada, ya kita bisa ambil. Nah dalam hal ini sudah ada, jadi resep-resepnya itu. Dan isu atau kasus kegagalan juga sudah ada. Kalau Anda tadi nyebut Korea dan Jepang berhasil memanfaatkannya, dengan catatan begini, di Jepang misalnya sekarang, itu sudah berlalu bonus demografi itu, dan sekarang mereka menghadapi persoalan lagi dalam arti warga negaranya kebanyakan sudah tua, sehingga kalangan mudanya gelisah dan marah, merasa bahwa dia kerja keras hanya untuk ngasih makan kaum pensiunan. Ngopeni orang pensiun. Ya, karena jumlah struktur demografinya sudah timpang, yang tua banyak. Ada yang gagal, Afrika Selatan dan Brazil misalnya. Itu contoh dua negara yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi itu. Disebutnya bonus demografi. Bonus demografi itu adalah ketika sebuah negara memiliki penduduk yang usia produktifnya besar sekali, yaitu usia antara 15 sampai 64. Ya, ini negeri kita ini mungkin 70-an%. Iya. Nah, kalau nggak termanfaatkan, ini lewat. Kita akan berakhir tahun 1941. Bonus demografi ini berakhir. 2041. Ya, 2041. Jadi kita punya waktu, kalau sekarang ya 17 tahun. Di sinilah tantangan besar buat pemerintah siapapun nanti untuk menggencarkan ini. Gitu. Bagaimana bonus demografi ini termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tinggal 17 tahun. Jangan dikira lama. Ya, kita semua suka, oh masih lama. No. Ya. Hari ini. Kenapa saya bilang, Anda lupa reformasi udah berumur berapa? Sudah 25 tahun. Seperempat abad. Iya. Iya ya. Pak Harto itu turun 21 Mei 1998.
Pak Harto itu sudah seperempat abad lalu turun. Kayaknya baru kemarin. Iya, seperempat abad. Oh, jadi Cepat tahun ya. 41 itu jangan dikira enteng. Nah nanti 4 tahun kemudian dari situ 1945 negeri 100. kita berumur 1 abad. Jadi siapapun nanti ini harus dimanfaatkan. Karena itu saya berharap presiden berikutnya benar-benar memperhatikan ini. Dan dalam hal ini saya berharapnya pada Pak Ganjar Pranowo untuk mempercepat ini. Apa ya itu? Variabelnya ada cukup banyak yang saya bilang tadi, kan udah dipelajari oleh ahli ekonomi, ahli demografi. Anda bisa bayangkan hebat nggak para ahli demografi? Bisa jelas kok meramalkan. Bonus demografi berakhir tahun 41. Iya. Hebat nggak? Gimana Presisi, itu cara presisi, hitung? ya. Iya. Itu udah waskito lah. Bukan waskita sih ya, mistik Jawa ya. Ini berdasarkan Kencon-kencono. berdasarkan pengetahuan, berdasarkan riset. Hitung-hitungan. Berdasarkan hisap. Bukan waskito. Jadi itu apa? Ya, misalnya infrastruktur dipergencar, gitu. Lapangan-lapangan kerja baru diupayakan, investasi khususnya FDI namanya foreign direct investment itu harus dibuka dan seterusnya. Ada resep-resepnya itu lah, kurang. Meneruskan. Iya. Makanya Pak Jokowi Poinnya kemudian meneruskan. berbicara mengenai saya harus cawe-cawe nih. Meneruskan. Karena ingin orang meneruskan. Kepuasan publik 76%. Bayangkan. Itu kalau tidak diteruskan, dimulai dari nol lagi atas nama tanda kutip perubahan. Loh, wong ini sudah bagus, kan harusnya Banyak dilanjutin. yang mau diubah. Masa dari nol lagi? Emang SPBU? Kan susah kita kalau sebuah bangsa apa-apa mulai dari nol lagi. Gimana? Kita harus melihat ini sebagai pengalaman semesta, pengalaman seluruh dunia. Umat manusia itu pada dasarnya satu. Kita sebagai bangsa ini anggota keluarga besar umat manusia. Kan gitu cara ngeliat. Sains. Sehingga apa yang terjadi, apa yang baik dari negeri orang, kita ambil aja. Kita tuh Adaptif. banyak ke kacamata kuda kita ini Apa merasa yang buruk khas di negeri betul. orang, kita hindari. Gitu saja. Kenapa kita merasa khas betul gitu loh, Om Amit? Padahal kan kita harusnya kosmopolitan melihat realitas dunia. Iya, karena ini. dalam beberapa hal kan sama manusia. Iya. Apa yang menyakitkan di Bantul, menyakitkan juga di Luxembourg. Ya. Apa yang membuat sedih orang di Kulon Progo, itu membuat orang sedih juga di Argentina. Feeling and Dari segi suffering. itu, manusia itu sama. Kira-kira akan begitu. Jadi open mind kata kuncinya. Kita harus membuka ruang buat penyerapan segala yang baik dari seluruh dunia ini. Jadi kita bicara kekhasan sangat Indonesia, harus ketimuran, harus apa. Itu bahasa politik aja tuh. Enggak juga sih, ada juga benarnya. Nah, itu kan kita baru tadi ngomong persamaannya. Di sisi lain kan setiap bangsa, bahkan setiap etnis di Indonesia ini kan ada juga karakter-karakter tertentunya. Nah, itu juga nggak bisa dengan gampang diabaikan. Gitu ya. Nggak bisa digilas semua atas nama ini dan itu. Nggak bisa dong. Disitulah pemimpin itu dituntut kearifannya selain ketajaman. Untuk membuka kotak Pandora gitu. Iya, untuk meticulously dilihat. Ini udah 30 menit loh, panjang. Ini terakhir. Sebagai penutup aja. Dalam momentum ini nih menjadi negara maju ini menambahkan energi ini apa yang paling penting Pak? Seperti Pak Ted menjadikan energi untuk jadi wirid visual ini. Bisa nggak ini di Iya, ini kita belajar dari seorang Pak Butet. Limbah, ini limbah. Kita loh. lihat kalau sosiolog Inggris tuh ada Margaret Archer bilang awalnya ada proses morphogenesis itu internal conversation, tapi dia lihat lagi bagaimana morphogenesis society gitu, internal conversation yang memajukan. level society. Iya kan, ini Betul. Pak Butet yang di level kebangsaan ini yang menjadikan energi dalam momentum sakitnya Pak Ted tadi. Gitu. Satu hal yang saya rasakan setelah mendapatkan momentum ini adalah kemampuan dan kemauan untuk berdamai dengan diri sendiri. Itu No, itu besar. Penting. hidup itu jadi sumeleh karena tidak Rendah lagi disibuki oleh Ngoyo. ambisi-ambisi personal ngoyo, enggak. Sudah berdamai dengan diri. Semua tadi itu yang diomong dalam konteks kebangsaan, berdamai dengan diri dengan satu fokus yang sama mimpinya itu.
untuk memanfaatkan momentum demografi tadi itu. Ya, itu udah mimpi bersama kita. Jangan lagi mimpi untuk ngosak-asik sebuah persiapan pemanfaatan bonus demografi itu. Udah harus berdamai dengan diri sendiri. Diri itu juga kalau misalnya saya orang politik, berdamai dengan partainya. Ambisi-ambisi itu jangan yang berpikir jangka pendek lah. Berpikirnya saya hari ini ngimpi yang untuk 1 abad Indonesia itu loh. Sadar diri semua ya Pak. Termasuk juga perdamaian soal ketersinggungan personal antar elit kita selama yang udah jalan dari zaman dulu gitu. Ketersinggungan politik apa? Kalau misalnya itu kan 2 hal yang berbeda ya. Antara ketersinggungan politik dan praktek kejahatan, 2 hal yang berbeda. Yang kan ada yang tersinggung udah puluhan tahun nggak ketemu, sekarang ketemu ngomong. Kadang-kadang di Indonesia itu masalah personal jadi masalah institusi. Ya. Bukan yang tadi, Pak, ini beda lagi. Semua urusan dipersonalisasi. Iya, semua urusan Ya, itu dipersonalisasi ujian gitu. kematangan juga. Iya. Orang yang matang kan tadi yang kata Butet, semua dayanya itu dikerahkan buat bangsanya. Sebab memang kan itu penting sekali gitu. Karena kalau urusan kita cuman pribadi kan sederhana. Apa urusan pribadi kan simpel-simpel aja kan. Makan, ya, santai-santai, selesai lah gitu. Bagi orang-orang tertentu di level itu kan sudah lama selesai. Nah, mestinya mereka menyelesaikan itu dengan sengaja untuk urusan personal. 25 tahun reformasi ini udah cukup matang menurut Om Amir berarti. Mestinya ya, mestinya. Nah, kalau ada yang kita lihat masih banyak mentah ya itu disesalkan. Ya 2 kali pemilu kemarin harusnya udah bisa jadi pelajaran yang benar lah ya buat kita. Mudah-mudahan. Tapi itu juga bagusnya demokrasi ya. Jadi ada satu mekanisme koreksi. Ya. Kalau ternyata begini ya diganti aja. Ya Iya, sama iya. kalian ini, generasi kalian yang jauh lebih pintar generasi muda ini sekarang. Kita mah Jauh lebih masih pintar. pegang bulu, kita mah Pak Saif. Semua sekarang tersedia. Takut kita diinjak rambut ini kan. Iya, jadi ini semua tersedia. Jadi saya bilang kalau sekarang ini orang bodoh itu artinya dia memang sengaja memilih. Stupid by choice ya. Terakhir Pak Butet. Sekedar by association. Terakhir ceritakan buku lagi nih Pak Butet, gimana spesialnya apa? Iya. Bukunya memang kena agak mahal tapi harusnya Dan susah didapatkan. Seharusnya lebih mahal dari yang kamu beli harganya hari ini. Iya. gitu. Ini karena saya dibantu oleh kawan-kawan saya, kawan dari Harusnya lebih mahal lagi. harus lebih mahal karena ini memang sangat premium ya. Cuma dicetak 500 kopi dengan kertas yang sangat bagus dari Peperina. Untungnya publishernya berbaik hati sama saya, melayani keinginan saya. Desainer grafisnya sangat kreatif, anak muda. Lalu kawan-kawanku itu memberi bantuan, sponsor, sehingga buku ini bisa dijual dengan harga yang terjangkau. Iya, Seperti iya, iya. kamu mampu beli kan? Iya, pay letter Kalau ya. kata orang kampungku kalau masih bisa kau beli itu belum mahal kan. Kata orang kampungku kayak gitu. Dan ini buku seni, Buku seni. collectible book. Jadi yang dikoleksi. Ini Sangat mendapatkannya terbatas. di mana nih Pak Tiar? Sekarang susah banget kan cuma 500. 500 biji aja nih. Nanti bisa di Red and White, publishernya bisa di Arjok. Arjok ini berlangsung sampai September ya. Orang bisa Selama datang pameran di Arjok. Arjok. Juga nanti pasti saya umumkan di media sosial kalau masih tersisa. Buku itu bisa diakses dari kemana gitu, pasti akan saya umumkan. Ini ada nomor urutnya bos. Iya, ini Semua nomor pakai 45. sertifikat. Gua dapat nomor 45. gua dapat nomor 23. Lebih progresif lu berarti. Nomor urut. Iya, nomor urut. 23. Untung kita proporsional terbuka ya. Jadi nggak terlalu berguna nomor urut. Makasih Pak Tiar, makasih Om Amir. Terima kasih, Sampai terima jumpa kasih. lagi di Total Politik berikutnya. Kiri.